Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang perencanaan strategi sistem informasi dengan studi kasus pada Baraya Travel. Kelompok 4 terdiri itu dari Vanessa Jesman Suyanto, yang kedua ada Sri Chaya Naomi Basaku, dan ketiga saya sendiri, Santi Nesal. Pembahasan yang akan kami bawa itu ada fase visioning, fase analisis, dan fase direction, serta fase rekomendasi. Pada fase visioning yang dilakukan pertama kali adalah identifikasi tujuan bisnis. Tahap identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Baraya Travel untuk menghadapi peluang dan ancaman dalam bisnis shuttle service di Kota Bandung. Gambaran kondisi ini diperoleh untuk melalui in-depth interview pada manajemen Baraya Travel dan analisis persepsi konsumen ini dilakukan dengan kuesioner kepada penumpang shuttle service. Setelah itu dilakukan perumusan strategi bisnis berdasarkan potensi lingkungan eksternal dan internal. Alat ukur yang dilakukan dan digunakan untuk melakukan ini adalah dengan perceptual map untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap baraya. Kemudian melakukan alternatif strategi yang dipetakan ke dalam diagram analisis SWOT. Yang kedua ada identifikasi sasaran bisnis. Sasaran bisnis Baraya Travel dalam setiap perspektif merupakan perwujudan strategi yang berhubungan satu sama lain. Hubungan terlihat pada setiap sasaran bisnis ini menunjukkan koherensi setiap tindakan. Koherensi ini berarti bahwa satu pencapaian sasaran strategi tertentu akan berdampak pada pencapaian strategi lainnya. Serta pembobotan perspektif dilakukan berdasarkan perspektif BC. Adalah tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa perusahaan lebih menitik beratkan pada salah satu titik perspektif. Kedua, yang selanjutnya dalam fase visioning ada identifikasi ruang lingkup bisnis. Baraya Travel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi yang saat ini melayani rute perjalanan Jakarta-Bandung. Berawal dari kebutuhan masyarakat akan transportasi yang murah, serta kebutuhan owner Baraya Travel dan adanya peluang bisnis, maka untuk membantu masyarakat, berdirilah sebuah perusahaan dengan penyedia jasa transportasi yang bernama Baraya Travel. Dengan terbatasnya modal yang tersedia sebesar 50 juta rupiah dan kendaraan sebanyak 2 mobil L, dan Baraya Travel mulai beroperasi melayani calon penumpang dengan rute Jakarta-Bandung. Yang keempat ada identifikasi struktur organisasi. Pada level yang pertama ada direktur utama. Level kedua ada manajer operasional, manajer keuangan, manajer M&R, dan manajer support. Yang ketiga ada supervisor dan customer service. Selanjutnya business review. Yang pertama kita ada identifikasi visi. Visi yang menjadi petunjuk bagi Baraya Travel untuk terus berkembang yaitu menjadi pionir atau perintis serta simbol bagi citra terbaik dalam bisnis transportasi. Yang kedua ada menjadi sasaran penghubung bagi pengguna jasa transportasi. Selanjutnya ada identifikasi misi. Yang pertama ada memberikan pelayanan maksimal untuk profesionalitas kerja yang tinggi. Yang kedua ada memberikan rasa aman dalam perjalanan dengan menyediakan kendaraan dengan kondisi yang prima yang dikendarai oleh pengemudi terbaik, terlatih, serta berpengalaman. Yang ketiga ada selalu memiliki komitmen tinggi terhadap ketepatan waktu dan pelayanan maksimal serta eksklusif. Selanjutnya dalam business review ada analisis internal atau value chain. Analisis proses internal yang dilakukan Baraya Travel meliputi proses inovasi dengan melakukan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini, Baraya Travel membuka layanan travel, pengiriman paket kargo, dan serta perjalanan wisata. Baraya Travel hingga saat ini memandang perkembangan teknologi sebagai peluang untuk memberikannya pelayanan yang prima sehingga maupun untuk mengembangkan proses pelayanan yang diberikan untuk kemudahan bagi pelanggan. Misalnya saja pemesanan tiket melalui aplikasi yang dapat diunduh oleh smartphone serta melalui website dan hotline yang tersedia. Selanjutnya ada analisis eksternal atau FIFORCE. Analisis eksternal dalam pengembangan produk yang dilakukan oleh Baraya Travel dilakukan melalui beberapa pelayanan jasa lainnya yang memiliki bidang bisnis yang sama yaitu bidang jasa transportasi.
Pelayanan jasa yang dimiliki saat ini adalah pelayanan transportasi travel Bandung-Jakarta. Jasa pengiriman paket khusus untuk wilayah Bandung-Jakarta, sedangkan untuk jasa pengiriman paket di luar wilayah Bandung-Jakarta menggunakan kargo yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Dan layanan jasa yang terbaru adalah layanan perjalanan wisata Baria Tours and Travel dengan sistem penyewaan bus untuk tujuan wisata tertentu atau penyewaan bus untuk antar jemput karyawan. Selanjutnya ada analis bisnis. Berikut ini analisis SWOT yang dilakukan. Yang pertama itu ada stretch. Yang pertama salah satunya perusahaan Baria Travel. Yang kedua ada fitur perusahaan memberikan efisiensi untuk pengguna. Serta ada yang kedua ada weakness. Yang pertama itu dalam melakukan pengukuran kinerja, Baria Travel masih menggunakan pengukuran yang tradisional dengan hanya mengukur aspek kondisi outlet, kerapihan, dan kebersihan karyawan serta pasar yang terfokus pada satu produk atau layanan tertentu. Yang ketiga, ada opportunity. Yang pertama, pasar ini cukup tinggi di berbagai bidang perusahaan Baria Travel. Yang kedua, ada perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi yang baru. Yang ketiga, ada Baria Travel menuju era digitalisasi. Selanjutnya ada threat. Yang pertama, tingginya industri melakukan teknologi memiliki kinerja yang lebih baik agar dapat mengatasi berbagai ancaman dari bisnis lain. Yang kedua ada harga alat penunjang perusahaan Baria Travel itu terus meningkat. Berikut ini ada matriks SWOT, strategi SO, itu bisa mengembangkan produk dengan harga yang murah, mengembangkan teknologi informasi, dan strategi WO itu membuat sosial media untuk promosi. Strategi ST itu melakukan promosi dengan sosial media. Yang terakhir ada strategi WT dengan promosi dengan menggunakan sosial media dan mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya ada analis bisnis, perhitungan IFAS dan EFAS. Pada matriks strategi besar perusahaan Baria Travel ini ada di kuadran 1 dengan kondisi pertumbuhan pasar yang cepat dan posisi bersaing yang cukup kuat. Alternatif strategi yang bisa dilakukan yang pertama ada penetrasi pasar dengan metode kecocokan sebagai berikut, frekuensinya 4. Selanjutnya, ada pengembangan pasar dengan metode pencocokan sebagai berikut, frekuensinya 5. Selanjutnya ada pengembangan produk dengan metode pengecocokannya sekian, dengan frekuensinya 3. Selanjutnya ada diversifikasi terkait, itu dengan cocokannya sebagai berikut, dan frekuensinya sebagai sekian. Lalu ada integrasi horizontal dengan metode pencocokannya sebagai berikut dan frekuensinya 2. Ada integrasi ke depan, frekuensinya 2. Integrasi ke belakang, frekuensinya 2. Lalu ada perhitungan IFAS Baria Travel. Dengan uraian kekuatan yang pertama itu ada harga produk memberikan diskon atau harga khusus kepada Baria Travel. Dengan bobot penetrasi pasarnya 0,079 dengan rating 3, skornya 0,273. Yang kedua ada media online dan sosial media dengan bobot 0,125 dan ratingnya 3, skornya 0,375. Selanjutnya ada memiliki konsep bisnis model yang jelas, bobot penetrasi pasarnya itu 0,113, ratingnya 4, skornya 0,339. Lalu ada kerjasama yang baik dengan perusahaan Baria Travel. Bobot penetrasi pasarnya itu ada 0,15, ratingnya 3, skor pengembangan pasarnya 0,645. Jadi maka jumlah bobot penetrasi pasar berupa 0,532, jumlah rating 13, skornya 1,596. Selanjutnya ada kelemahan. Riset pasarnya belum dilakukan secara efektif. Jadi memiliki bobot penetrasi pasarnya itu sekitar 0,098. Dengan rating 3, maka skor pengembangan pasarnya itu 0,294. Jadi jumlah totalnya itu ada 6,241 dengan rating 4, skor pengembangannya 5,841. Jadi total keseluruhannya sebagai berikut. Lalu ada perhitungan EVAS, Baria Travel. Uraian yang pertama itu ada peluang yang dapat dilakukan pengembangan prinsip bisnis dengan menambah produk baru dan membuka cabang baru untuk menguasai pasar. Bobotnya 0,16,
dengan rating 4, skornya 0,67. Yang kedua, ada perkembangan teknologi yang semakin maju hingga dapat memudahkan promosi dan penjualan dengan bobot 0,16 dengan rating 2, skornya 0,33. Uraian selanjutnya itu ada loyalitas pelanggan yang setia berkunjung, itu bobotnya 0,11 dengan ratingnya 4, skornya 0,33. Selanjutnya ada kondisi perekonomian masyarakat di sekitar lokasi yang baik dengan bobot 0,11, ratingnya 3, ratingnya 4, skornya 0,44. Yang selanjutnya ada pembayaran elektronik dengan m-banking, bobotnya 0,11, ratingnya 3, skornya 0,33. Maka jumlahnya 0,67, ratingnya 16, skornya 2,11. Yang kedua ada ancaman. Itu yang pertama ada banyaknya pesaing baru dengan jenis usaha yang sama dengan bobot 0,167, ratingnya 1,5, skornya 0,225. Yang kedua ada regulasi pemerintah tentang larangan berkumpul pada pandemi COVID-19. Ada bobotnya itu 0,11, ratingnya 1,5, skornya 0,15. Dengan jumlah sekian, maka total keseluruhan rating itu 19. Nah, dari tabel-tabel di atas, faktor peluang opportunities memiliki nilai 0,11, 0,1, sedangkan faktor-faktor ancaman threats memiliki skor 0,375, berarti Baraya Travel itu mempunyai peluang yang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancamannya. Sehingga untuk mengetahui nilai titik dari X dan Y yang digunakan perhitungan berikut. X itu stretch dikurangi weakness, maka 1,59 dikurangi 0,294. Jadi 1,296. Yang Y itu opportunities dikurangi threats, yaitu 2,1 dikurangi 0,375. Jadi 1,725. Maka didapatkan hasil bahwa posisi Baraya Travel berada di titik 1,296 banding 1,725. Selanjutnya, fase analisis akan dijelaskan oleh rekan saya, Naomi. Di sini saya akan menjelaskan phase analisis. Yang pertama itu ada identifikasi aplikasi bisnis. Aplikasi informasi dan pemesanan tiket travel berbasis Android yang dibuat dapat memberikan informasi travel dan pemesanan tiket, sehingga dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses informasi dan pemesanan tiket travel. Dikarenakan tiket efektivitas dan efisiensi fungsi dari mobil itu sendiri. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa aplikasi ini layak dan dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi dan untuk pemesan tiket Baraya Travel. Yang kedua itu ada identifikasi infrastruktur. Baraya Travel adalah perusahaan travel yang menjalankan bisnis penjualan tiket mobil dengan menggunakan sistem offline maupun online. Proses penjualan dilakukan pada kantor cabang terdekat beserta subagen. Dalam hal ini, terlihat proses bisnis yang dilakukan oleh Baraya Travel makin masih kurang peka terhadap inovasi teknologi, padahal e-commerce sudah sangat bersahabat bagi masyarakat Indonesia. Dapat dilihat dari kemudahan pemesanan tiket online melalui website Baraya Travel secara langsung dan semakin menjamurnya travel agent yang sudah menerapkan sistem penjualan online. Identifikasi organisasi. Baraya Travel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi yang saat ini melayani rute perjalanan Jakarta hingga Bandung. Baraya Travel berdiri pada bulan Oktober 2005. Berawal dari kebutuhan masyarakat akan transportasi yang murah, berdasarkan kebutuhan owner Baraya, adanya peluang bisnis dalam jasa transportasi. Baraya Travel didirikan oleh Bambang Utama sebagai owner perusahaan. Beliau mengajukan proposal bisnis ke 9 saudaranya dengan dasar kebutuhan jasa transportasi yang besar dan didorong rasa sosial untuk membantu masyarakat. Maka berdirilah sebuah perusahaan penyedia jasa transportasi yang bernama Baraya Travel. Dengan terbatasnya modal yang tersedia sebesar Rp50.000 dan kendaraan sebanyak 2 mobil Alf.
Baraya Travel mulai beroperasi melayani calon penumpang dengan rute Jakarta hingga Bandung. Adapun visi misi di Baraya Travel yaitu visinya menjadi pioner atau perintis serta simbol bagi citra terbaik dalam bisnis transportasi. Yang kedua, menjadi sarana penghubung bagi pengguna jasa transportasi. Misinya yaitu memberikan pelayanan maksimal untuk profesionalitas kerja yang tinggi. Yang kedua, memberikan rasa aman dalam perjalanan dengan menyediakan kendaraan dalam kondisi prima, dikendarai oleh pengemudi terbaik, terlatih serta berpengalaman. Dan yang ketiga ada selalu memiliki komitmen tinggi terhadap ketepatan waktu dan pelayanan maksimal serta eksklusif. Yang selanjutnya ada tren EST. Tren produk perbankan. Perbankan teknologi komputer dan telekomunikasi di perbankan. Selanjutnya disebut dengan teknologi sistem informasi perbankan dan disingkat dengan TSI perbankan. Merupakan fenomena yang berkembang sangat luas dan cepat di perbankan nasional. Istilah ini mengacu ketentuan mengenai penggunaan teknologi sistem informasi oleh bank yang dikeluarkan Bank Indonesia. Yang kedua, ada tren produk sistem informasi perbankan. Jenis transaksi sudah beragam baik menggunakan kartu debit. Kartu kredit yang memanfaatkan jaringan ATM atau debit access transaction umumnya di kasir yang berlokasi di gerai, outlet, tempat-tempat perbelanjaan. Sebagai gambaran BCA Dana dengan 750 kantor online-nya, dilengkapi dengan 2.100 ATM yang mempunyai fungsionalitas memadai. Dapat menghandle dengan baik 8,2 juta nasabahnya. Dengan jumlah transaksi per hari 2,4 juta, dari jumlah transaksi tersebut rata-rata 821.000 transaksi yang dilakukan melalui ATM. Dengan kata lain, tingkat pemakaian ATM sebesar 3,9 kali. Sedangkan transaksi lainnya yang sudah lazim dilakukan meliputi 1. Mengecek saldo, 2. Fasilitas pembayaran, 3. Fasilitas untuk menerima pembayaran atau speed collect, yang keempat, pembukaan dan pengecekan LC. Yang kelima, pelayanan online banking. Di sini kita dapat melihat strategi Engelmann model. Yang pertama itu ada functional integration. Yang pertama itu ada business scope, yang kedua business governance, dan yang ketiga ada distinctive competition. Itu merupakan bisnis strategi. Yang kedua itu ada IT strategi, yaitu teknologi scope, IT governance, sistem kompetensi. Dan yang ketiga itu ada infrastruktur dan proses. Yang pertama itu ada arsitektur, skill, dan proses. Dan yang terakhir ada organisasi infrastruktur dan proses. Yang pertama itu ada administrasi infrastruktur, skill, dan proses. Selanjutnya ada mapping strategi IS atau IT. Peta strategi merupakan gambaran dari hubungan sebab akibat dari komponen strategi organisasi, dan hal ini dipakai untuk mengintegrasikan perspektif. Hal ini menunjukkan hubungan antara proses internal di dalam organisasi dengan aset yang tidak terwujud untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Kita dapat melihat gambarnya di layar laptop kita masing-masing.
Selanjutnya ada strategi IS atau IT. Strategi bisnis baraya travel. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya, serta terkait penerapan strategi sistem dan teknologi informasi yang lebih terintegrasi di masa yang akan datang, maka diperlukan area fungsional baru dalam perusahaan, yaitu area SI atau TI yang mempunyai strategi bisnis sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan website, meningkatkan hubungan dengan para nasabah, menyediakan informasi bagi top manajemen, dan yang terakhir meningkatkan pelatihan terhadap karyawan. Strategi bisnis baraya travel. Yang pertama itu, mengoptimalkan backbone jaringan yang ada dan mengembangkannya ke gedung yang belum memilikinya, dengan memperbaiki jaringan fiber optik agar kembali berfungsi 100%. Mengganti kettle switch dengan model terbaru, namun memiliki standar protokol yang sama dan kemampuan stack bell. Memperpanjang alur fiber dari gedung peningkat daya, tahan sarang dan pasarang, dari sarana dan prasarana jaringan dengan menambah fasilitas anti petir dan anti lonjakan listrik. Yang kedua, memperluas akses jaringan ke seluruh network sharing area dengan cara memfasilitasi seluruh area dengan sarang wireless access point. Di bawah ini, strategi TI Integrated Network Infrastructure. Kita dapat melihat strategi TI Integrated Network Infrastructure di layar laptop kita masing-masing. Dan selanjutnya ada strategi IS atau IT. Strategi manajemen SI atau TI baraya travel diperoleh dari hasil identifikasi solusi SI atau TI, sehingga dibutuhkan rekrutmen SDM pada struktur organisasi, yaitu unit kerja IT yang terdiri dari manajer IT, unit kerja networking, programmer, dan superior. Perencanaan kebijakan strategi dan operasional layanan SI atau TI. Analisis resiko keamanan IT, keamanan aplikasi SI, keamanan dan serta keamanan penggunaan atau yang sering kita sebut dengan user. Selanjutnya ada solution. Rekomendasi aplikasi bisnis berdasarkan aplikasi bisnis sistem informasi yang dapat dilakukan untuk baraya travel itu harus terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan pengembangan internet. Mampu membuat tren aplikasi berkembang ke arah berbasis web atau web-based. Bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau mitra teknologi lainnya, khususnya di dalam negeri. Hal tersebut bertujuan untuk membangun era digital di Indonesia yang lebih positif. Yang kedua ada rekomendasi infrastruktur IS atau IT. Seiring kebutuhan bisnis dan kemajuan teknologi yang beragam, tipe infrastruktur daerah yang lebih beragam untuk memenuhi tujuan bisnis. Sementara jenis infrastruktur tidak harus saling eksklusif, namun dibahas bersama. Berikut beberapa jenis infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama itu ada infrastruktur IT yang dinamis, infrastruktur IT untuk misi kritis, infrastruktur core, dan yang terakhir ada infrastruktur bayangan. Solusinya di bawah ini adalah usulan struktur organisasi sistem informasi yang dipersempurnakan untuk baraya travel. Yang pertama itu ada direktur utama. Direktur utama itu mengayomi manajer kargo, manajer keuangan, manajer operasional, manajer MER, dan manajer pariwisata. Manajer keuangan itu mengayomi staf keuangan, sedangkan manajer operasional itu mengayomi supervisor, dan manajer M dan R itu mengayomi staf MR. Sedangkan supervisor itu mengayomi leader, operator tiket, dan operator call counter. Dan di bawahnya lagi ada driver dan office boy. Yang keempat itu ada rekomendasi IS proses. Proses pemetaan aplikasi sistem informasi berdasarkan model portofolio MC Farland, di mana penempatan posisi aplikasi sistem informasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Application hack potensial, application strategi, application key operasional, dan yang terakhir ada application support.
Best Direction. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan bisnis dan informasi, maka ditentukan sistem informasi ke depan. Strategi TI menentukan infrastruktur yang diperlukan mendukung strategi sistem informasi. Itu ada A, mengembangkan visi IT, IS atau IT. Menjadi media yang didapatkan mendukung visi, misi, dan tujuan perusahaan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi. Yang B, mengembangkan misi IS atau IT. Mengembangkan aplikasi baraya travel IT berkompetitif dan kualitas bagi perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan baraya travel baik bersifat operasional dan strategis, dapat terus berkompetisi dengan perusahaan yang lain. C. Mengembangkan tujuan IS atau IT. Salah satu hasil analisis lingkungan SI atau TI internal merupakan kebutuhan informasi baraya travel menjadi berbasis utama menentukan solusi aplikasi sistem informasi yang diusulkan. Yang keempat, ada mengembangkan strategi IS atau IT. Strategi TI pada baraya travel dihasilkan dari perencanaan. Strategi berupa arahan pengembangan teknologi, yaitu menilai SI atau TI yang ada, standarisasi SI atau TI, mendukung atau membuat bisnis perusahaan baraya travel mudah digunakan. Arah pengembangan aplikasi bisnis dalam hal ini disusun untuk memberikan arah bagi pengembangan aplikasi baraya travel. Di sistem informasi masa depan, aplikasi sistem informasi dapat menyajikan dan mengelola informasi benar-benar dibutuhkan. Yang B, arah pengembangan infrastruktur IS atau IT. Strategi teknologi informasi ini menentukan infrastruktur TI yang diperlukan untuk mendukung strategi SI. Penentuan strategi di awalan perumusan visi dan misi SI dan TI seharusnya selaras dengan visi atau misi serta tujuan baraya travel. Nah, di sini merupakan gambaran pengembangan infrastruktur IS atau TI. Identify IS atau IT. Menurut organisasi internasional untuk standarisasi ISO, organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi faktor dan pengaruh eksternal dan internal yang membuatnya tidak pasti apakah mereka akan mencapai tujuannya. ISO menyatakan bahwa manajemen risiko ini adalah membantu organisasi dalam menetapkan strategi, mencapai tujuan, dan membuat keputusan yang tepat. Bagian dari tata kelola dan kepemimpinan dan merupakan dasar bagaimana organisasi dikelola di semua tingkatan. Ini berkontribusi pada peningkatan sistem manajemen, bagian dari semua kegiatan yang terkait dengan organisasi dan termasuk interaksi dengan pemangku kepentingan, mempertimbangkan konteks eksternal dan internal organisasi, termasuk perilaku manusia dan faktor budaya. Terdapat beberapa resiko pada proyek ini. Resiko terbesarnya adalah kesalahan dalam memasukkan data input paket dan data harga paket seperti hotel, pesawat, dan perlengkapan. Pengguna ini terkadang lupa untuk memasukkan input tentang informasi baru. Misalnya, pihak agen lupa memasukkan data lengkap customer, serta permintaan customer yang akan melakukan perjalanan. Resikonya dapat pada sistem reservasi ini, apabila terdapat anggota yang karyawan melakukan tindakan iseng dengan memasukkan pilihan hotel atau jenis paket yang dipilih, yakni berbeda dengan permintaan customer. Estimasi biaya proyek sebesar 136.710. Kisaran tersebut didasarkan pada waktu yang dilakukan anggota tim, termasuk project manager, untuk mengerjakan proyek selama 86 hari dengan bayaran 150.000 per hari untuk project manager dan 120.000 per hari untuk project software analysis, dan 100.000 per hari untuk database designer, dan 90.000 per hari untuk interface designer, dan 85.000 per hari untuk programmer, dan 50.000 per hari untuk helpdesk, dan 75.000 per hari untuk teknisi komputer, serta 350.000 untuk biaya hosting dan lain-lain, total menjadi 136.710.
clustering AS atau IT. Fitur utama dari proyek sistem informasi travel mencakup proses pengisian data staf dan supervisor pada sistem informasi paket pada travel dapat dilakukan secara manual, menggunakan keyboard oleh karyawan, penyediaan laporan data paket umroh, serta data dan memudahkan customer mendapatkan informasi. Data customer ini dapat dilakukan untuk mengelola informasi penting tentang customer yang terdapat di agen travel. Fitur ini dapat membantu Anda dalam mengelola menambah data konsumen, mengedit paket jamaah tersebut. Ketiga, data karyawan ini dapat digunakan mengelola informasi penting tentang hak akses user karyawan seperti biodata, pangkat, jabatan, alamat, status bekerja, shift kerja, dan lain-lain. Keempat, data yang dimasukkan akan tersimpan pada database, sehingga kapanpun yang diperlukan untuk berbagai keperluan dapat memproses waktu yang cepat. Kelima, memeriksa data ketersediaan paket, proses pencarian paket, dan pembuatan laporan yang sangat mudah dan cepat, agar dapat dilakukan berdasarkan nama paket tertentu pada satu periode waktu. Fitur ini digunakan menginput data paketnya pada travel. Sistem informasi travel ini juga menyediakan fasilitas yang A. Melakukan proses mapping nama customer di dalam paket-paket travel. Yang B. Update data paket umroh dan update data jamaah. Yang C. Mengimport laporan atau data-data paket atau data customer travel. Page recommendation ini di sini ada merupakan gambaran dari page recommendation. Konteks diagram ini merupakan rancangan umum dalam berjalannya pengolahan data informasi setelah dibangunnya perangkat pengolahan data Balai Travel terkomputerisasi dengan baik. Sistem ini berinteraksi dengan beberapa entitas luar. Di sini merupakan gambaran DFG level 1, proses kedua pengolahan data user. Di sini ada user, melewati input data user ini melewati file user, edit data user, login admin, hapus data user, login admin, dan admin. Nah, di sini merupakan DFG level 1 dari proses ketiga pengolahan pemesanan tiket. Di sini ada admin, input data pemesanan, hapus data pemesanan, lihat data pemesanan, lalu melewati data pemesanan itu file pemesanan. Page recommendation-nya penjelasannya. Yang pertama, adanya proses login admin ini, proses pengolahan data user, proses pengolahan data pesan, proses pengolahan data ini, proses input data driver, proses cetak laporan. Kedua, hasil pemecahan dari proses pengolahan data user. Ketiga, memproses input data user, setelah user mengisi data user dan masuk file user. Keempat, admin ini dapat menghapus data user yang diambil file user, yaitu proses edit data user. Admin dapat merubah data user dan dimasukkan kembali ke file user sebagai data user baru merubah atau edit data user. Kelima, user ini dapat memberikan data pesan ke sistem akan diproses oleh admin. Keenam, dapat melakukan penghapusan data pesan, yaitu proses melihat pesan setelah user mengisi pesan. User ini dapat melihat data hasil data baru. Nah, di sini merupakan gambaran dari business case atau ROI. Bisa dilihat ya gambar berikut ini. Lalu, perhitungan ROI ini, return of investment ini adalah rasio keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari kegiatan penanaman modal terhadap jumlah yang diinvestasikan untuk mengevaluasi efisiensi dari sebuah kegiatan investasi dengan cara mengukur secara langsung. Jumlah pengembalian dari biaya investasi yang kita keluarkan ini, rumus ROI ini, total penjualan dari tahun 2022 sampai nilai investasi, lalu dibagi investasi kali 100%. ROI-nya dari 6.746.667 sampai 842.503 dibagi 842.503 dikali 100%. Hasilnya 5.862.163.667 dibagilah 8.425.030. Hasilnya 695,80%. Group discussion, hasil akhir evaluasi ini selanjutnya dilakukan Balai Travel, di mana nantinya akan ada sebuah forum untuk mendiskusikan hasil proyek yang telah diusulkan, yaitu
Melakukan perjanjian terlebih dahulu mengenai waktu, tempat, serta topik yang akan dibahas pada pelaksanaan. Menentukan siapa saja yang berpartisipasi dalam pelaksanaan. Menjelaskan hasil akhir proyek dan mengenai biaya proyek dapat diperoleh dari hasil dokumen tahap recommendation yang telah dibuat. Mendiskusikan dan mencatat saran dan revisi jika ada ketidaksesuaian dalam proyek. Dan terakhir, setelah menentukan hasil akhir diskusi, proyek bayar telepon menyetujui hasil akhir dari proyek. Sekian dari video presentasi kami. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.